Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu nasta'inu nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'ahum ila yaumil tub'atsun amma ba'd. Dan datang lebih awal untuk mendengar khutbah di hari Jumat. Khutbah dan penyampaian khatib. Dan salah satu ikhwatul iman dari ayat Al-Quran, bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ini tentang Yahud yang mendustakan ayat Allah. Dan mereka tidak akan mendapat petunjuk. Dan mereka diumpamakan sama keldai yang memikul kitab, tapi tidak mengetahui apa yang dia pikul. Mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathali himara yahmil asfarah. An Syabi an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yawm al-jum'ati wa imam yakhutubu fahuwa kamathali al-himar yahmil asfarah walladhi yaqulu lahu ansit laysa lahu jum'ah. Dalam Musnad Imam Ahmad. Barang siapa yang berbicara, imam lagi berkhutbah, dia sama dengan keledai memikul kitab tapi tidak mendapat apa-apa. Nol. Orang-orang yang mengatakan diam atau teman sebelahnya dan tidak ada jum'ah buatnya. Dalam arti kata dia tidak mendapat apa-apa. Abu Hurairah dalam hadis muttafaqun alaih, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imam yakhthub faqat lahu." Ketika engkau mengatakan kepada sahabat engkau yang di sebelah, imam lagi berkhutbah dengan mengucapkan, maka musnahlah. Al-Fuqaha memberikan statement musnah, tidak ada Jum'ah, tidak mendapat pahala Jumat, atau Jumatnya ganti Dhuhr, atau tidak mendapat sama sekali. Maka ikhwatul iman, seorang muslim ketika dia datang di hari Jumat, dia mempersiapkan dirinya, hendaklah dia berhati-hati dan memahami kepada Allah SWT dan dengan mendengarkan khutbah. Dan khatib yang akan menyampaikan khutbah itu hendaklah dia menguasai supaya yang mendengarnya tidak ngantuk dan memahami penyampaiannya supaya bisa bermanfaat dengan apa yang dia sampaikan. Nah, ini termasuk pendidikan ilmu. Kesempatan hari Jumat itulah kita menyampaikan kebenaran ini. Al-masyru'ah qiyam fil khutbah wal julus bainahuma jalsan khafifah. Ini diharuskan ketika khatib berkhutbah dengan berdiri dan duduk sejenak di antara dua khutbah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutub yaum al-jum'ah qa'iman thumma yajlisu thumma yaqum kama yaf'alu al-yawm rawahu jama'ah. Dari Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu melakukan khutbah ini, berkhutbah di hari Jumat, berdiri terus dia duduk, terus dia berdiri seperti yang dilakukan sekarang ini. Rawahu jama'ah. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu yakhutub qa'iman thumma yajlis thumma yaqum fayakhutub qa'iman. Faman qala kana yakhutub jalisan faqad kadzaba. Faqad wallahi sallaitu ma'ahu akthar min 1000 salah. Rawahu Imam Ahmad dan Muslim, Abu Daud Sajistani. Artinya murad biha as-salawatul khams. Dari Jabir bin Samurah, beliau memberikan penyampaian dari Nabi SAW. Baginda kita Rasulullah SAW berkhutbah berdiri dan duduk. Barang siapa yang mengatakan dia berkhutbah duduk, maka dia telah berdusta. Sungguhnya demi Allah, aku telah salat selama beliau sekitar 1000 salat, dalam arti kata salat berjamaah. Dalam arti kata beliau khutbah berdiri dan duduk. Di dalam riwayat Ibn Abi Syaibah Antawus qal khataba Rasulullah SAW qa'iman wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Nabi SAW berkhutbah berdiri.
Abu Bakar wa Umar. Dalam arti kata berdiri dan duduk di antara dua khutbah. Wa awal man jalasa ala mimbar Muawiyah bin Abi Sufyan. Riwayat Iwan an Sya'bi anna Muawiyah innama khataba qaidan lamma katharu syahmu wa batnu wa lahm. Pertama yang duduk berkhutbah Muawiyah bin Abi Sufyan. Di dalam riwayat Sya'bi mengatakan dikarenakan beliau khutbah duduk, dia seorang alim ya, sahabat Nabi, anaknya Abi Sufyan ya. Ketika dia menjadi pemimpin setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman ya, Ali, beliau menjadi pemimpin. Dan beliau seorang alim, sahabat Nabi SAW. Maka dibutuhkan pemimpin ini orang alim ya. Akhwat iman bisa menyampaikan kebenaran. Dikarenakan badannya besar ya, perutnya besar katanya, dan lemaknya atau dagingnya, jadi beliau tidak mampu untuk berdiri dan beliau berkhutbah duduk, dibenarkan. Yang kedua, istihab rafa' as-saut, diharuskan untuk mengangkat suara dalam kita berkhutbah. Dalam firman Allah SWT, fasda' bima tu'amun wa'arid 'anil musyrikin. Fasda' dalam bahasa Arab tegas, sampaikan rapi kebenaran ini, dalam arti kata tegas, rapi dan sempurna dalam dia menyampaikan khutbahnya. Dan Amr bin Yasir radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tulus salat ar-rajul wa qiswa al-khutbah minhu min fiqh. Aku mendengar Rasulullah SAW menyampaikan sesungguhnya salat itu dipanjangkan dari seseorang menegakkannya dan memendekkan khutbah, dan ini salah satu pendidikan dan pengetahuan. Fa'atilu salat wa aqsal khutbah. Dalam riwayat yang lain, panjangkan salat dan pendekkan khutbah. Dalam arti kata ada mutasawiyan ya. Bukan terlalu pendek sekali khutbahnya dan bukan terlalu panjang sekali salatnya, jadi di tengah-tengahnya ya khutbah ya. Supaya orang bisa paham dalam kebaikan-kebaikan mengambil ketika dia menyampaikan khutbah itu. Ini khutbah iman yang harus dijaga seorang khatib dalam penyampaian ketika dia berkhutbah. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatilu shalah wa yaksuru khutbah. Rawahu An-Nasa'i bi sanad sahih. Dari Abdullah bin Abi Aufa, Rasulullah SAW memanjangkan salat dan memendekkan khutbah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW idza khataba ahmarat ainahu wa ala sawtu wa shaddada qadamu hatta ka'annahu mundir jayshin yaqulu sabbahakum wa sa'akum. Rawahu Imam Muslim dari Ibnu Majah. Dari Jabir, Nabi SAW ketika menyampaikan khutbahnya matanya merah dan suaranya tegas dan tinggi, dalam arti kata bisa didengarkan oleh jamaah yang hadir dan pemahamannya bisa dipaham, dalam arti kata rapi penyampaiannya, tidak kemana-mana ya khatib iman. Ini banyak sekarang khatib berkhutbah banyak yang nggak jelas, sehingga kita mendengar pun nggak paham apa yang disampaikan khatib ini. Dan orang yang jamaah pun yang datang banyak, ya ini tidak mengetahui apa khutbah itu, dan banyak tidur sehingga tidak tahu apa yang disampaikannya. Dan tegas dan seperti memperingatkan tentara di pagi dan petang siap siaga. Maka seorang khatib hendaklah dia menguasai ilmu ini ketika dia menyampaikan khutbah agar jamaah bisa mengambil kebaikannya. Kalau dia rapi dalam menyampaikan khutbah itu, dan persyaratan itu adalah salah satu khutbah. Ya, adalah juga di dalam hadis tadi yang sudah kita sampaikan, yang datang mendengar khutbah tidak berbicara, ya memperhatikan apa yang disampaikan khatib. Mudah-mudahan kita bisa mendapat kebaikannya, menambah ilmu kita, bisa mendekat diri kepada Allah SWT di hari Jumat ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab.